was my choice, and that's it. Are the best riders on the grid, and which one you would like to choose? Tamparan keras untuk tim yang sok jago, sindiran bos Ducati ke Valentino Rossi dan pelajaran untuk semua. Saat Anda mengambil pembalap paling terkenal di Italia dengan 9 gelar juara dunia dan Anda tetap tidak bisa menang, citra tim Anda ikut tercoreng. Kalimat tersebut sempat menjadi tamparan keras bagi Valentino Rossi dan tim yang sok jago, terutama mereka yang dulu yakin bisa menghidupkan kembali kejayaan dengan memadu Rossi dan motor Ducati. Tapi kata-kata itu juga menyimpan pelajaran penting soal realitas keras di dunia MotoGP. Reputasi saja tidak cukup, butuh keserasian, timing, dan, yang paling penting, keselarasan antara pembalap, tim, dan mesin. Dalam artikel panjang ini, kita akan mengupas kronologi, fakta, kontroversi, dan warisan yang tertinggal dari saga Ducati Rossi. Rossi bukan sembarang pembalap. Sebelum bergabung dengan Ducati, dia telah meraih banyak gelar dunia bersama pabrikan lain, menjadikannya ikon dan lambang kejayaan MotoGP. Pindah ke Ducati pada 2011 pun dilihat sebagai proyek ambisius. Pembalap Italia dengan motor Italia, kombinasi sempurna yang diharapkan membawa kejayaan baru bagi Borgo Panigale. Banyak penggemar dan pengamat pun optimis. Jika seorang legenda seperti Rossi memakai Desmosedici, maka Ducati bakal kembali merebut puncak MotoGP. Impian itu terjalin atas reputasi Rossi dan sejarah Ducati, namun, ternyata realita jauh dari ekspektasi. Fakta bicara, dalam 2 musim bersama Ducati, 2011-2012, Rossi gagal meraih kemenangan, bahkan podium pun hanya 3 kali. Penyesuaian ternyata tidak berjalan mulus. Karakter motor Ducati Desmosedici sangat berbeda dengan motor yang biasa ditunggangi Rossi sebelumnya. Lebih agresif, sulit dikendalikan, cocok hanya untuk gaya berkendara tertentu. Rossi sendiri mengakui masa 2 tahun itu sebagai pengalaman sulit, bahkan sempat mempertimbangkan pensiun akibat frustrasi dan kelelahan kompetitif. Pada 2013 ia pun kembali ke pabrikan lamanya, menandai akhir dari ekspektasi besar bersama Ducati. Beberapa tahun setelah kepergian Rossi, Ducati, melalui mantan CEO-nya, Claudio Domenicali, membuat pernyataan yang tak kalah pedas. Mereka mengakui bahwa mereka gagal menjinakkan Rossi. Domenicali terang-terangan menyebut bahwa kegagalan itu bukan sekadar hasil balapan buruk personal, melainkan pukulan bagi citra Ducati. Dalam kata-katanya, ketika Anda mengambil pembalap paling terkenal di Italia dengan 9 gelar juara dunia dan Anda tetap tidak bisa menang, citra tim Anda ikut tercoreng. Pernyataan ini bisa dianggap sebagai sindiran keras bagi tim, atau bahkan bagi siapapun yang berpikir bahwa reputasi atau nama besar bisa otomatis membawa kemenangan. Domenicali juga menambahkan bahwa motor Ducati saat itu memang dirancang berdasarkan gaya pembalap seperti Casey Stoner, bukan untuk gaya berkendara seimbang seperti Rossi. Hasilnya, meskipun Ducati dan Rossi memberikan semua pembuktian, ternyata tim yang sok jago saja bisa gagal jika ada ketidaksesuaian fundamental antara pembalap dan teknologi. Rossi sendiri mengakui bahwa kerjasama dengan Ducati adalah tantangan besar, dan dia tidak menyesal telah mencobanya, meski gagal. Dalam sebuah wawancara, Rossi mengatakan bahwa situasi saat itu memang berat, Anda butuh merasa cocok dengan karakter motor. Ducati saat itu bukan motor yang mudah dijinakkan. Meski hasil buruk, Rossi tetap dipandang sebagai legenda karena segudang prestasi sebelumnya. Namun, masa pahit di Ducati menjadi noda dalam karirnya dan menjadi pelajaran bagi semua. Reputasi besar tidak menjamin kesuksesan jika kompatibilitas antara pembalap dan tim tidak dijaga. Pernyataan Ducati ke Rossi dan kegagalan masa lalu mengandung pesan penting yang bisa berlaku luas, terutama untuk tim, organisasi, atau orang yang sok jago karena nama besar atau reputasi. Karena itu, istilah tim sok jago, tim yang terlalu percaya diri hanya dari nama, prestasi masa lalu, atau reputasi, bisa jadi sangat berbahaya. Tanpa kesadaran diri,
evaluasi kritis, dan kemauan untuk berubah, ambisi bisa menjadi jebakan. Kisah antara Ducati dan Rossi adalah salah satu episode paling menarik dan paling menohok dalam sejarah MotoGP. Ia mengingatkan kita bahwa bahkan di olahraga paling glamor sekalipun, dengan rider jempolan, reputasi cemerlang, dan ekspektasi tinggi, keberhasilan tetap bukan hal yang bisa dijamin. Reputasi Rossi tetap menjulang sebagai salah satu yang terbaik sepanjang sejarah MotoGP, tapi kegagalannya di Ducati menjadi catatan pahit, sekaligus pelajaran berharga soal kerendahan hati dan realisme. Bagi Ducati, tim sok jago, pada masanya, kegagalan itu membuat mereka introspeksi, memperbaiki motor, manajemen, dan pendekatan teknis, sehingga lahirlah generasi baru yang lebih kuat dan kompak. Dan bagi dunia balap, dan kita semua, saga ini menegaskan, ambisi boleh besar. Tetapi tanpa keserasian, kerja keras nyata, dan kesadaran akan batas, ambisi bisa berubah menjadi tamparan keras. Saat Anda mengambil pembalap paling terkenal di Italia dengan 9 gelar juara dunia dan Anda tetap tidak bisa menang, citra tim Anda ikut tercoreng. Kalimat tersebut sempat menjadi tamparan keras bagi Valentino Rossi dan tim yang sok jago, terutama mereka yang dulu yakin bisa menghidupkan kembali kejayaan dengan memadu Rossi dan motor Ducati. Tapi kata-kata itu juga menyimpan pelajaran penting soal realitas keras di dunia MotoGP. Reputasi saja tidak cukup, butuh keserasian, timing, dan, yang paling penting, keselarasan antara pembalap, tim, dan mesin. Dalam artikel panjang ini, kita akan mengupas kronologi, fakta, kontroversi, dan warisan yang tertinggal dari saga Ducati Rossi. Rossi bukan sembarang pembalap. Sebelum bergabung dengan Ducati, dia telah meraih banyak gelar dunia bersama pabrikan lain, menjadikannya ikon dan lambang kejayaan MotoGP. Pindah ke Ducati pada 2011 pun dilihat sebagai proyek ambisius. Pembalap Italia dengan motor Italia, kombinasi sempurna yang diharapkan membawa kejayaan baru bagi Borgo Panigale. Banyak penggemar dan pengamat pun optimis. Jika seorang legenda seperti Rossi memakai Desmo Sedici, maka Ducati bakal kembali merebut puncak MotoGP. Impian itu terjalin atas reputasi Rossi dan sejarah Ducati, namun, ternyata realita jauh dari ekspektasi. Fakta bicara, dalam 2 musim bersama Ducati, 2011-2012, Rossi gagal meraih kemenangan, bahkan podium pun hanya 3 kali. Penyesuaian ternyata tidak berjalan mulus. Karakter motor Ducati Desmo Sedici sangat berbeda dengan motor yang biasa ditunggangi Rossi sebelumnya. Lebih agresif, sulit dikendalikan, cocok hanya untuk gaya berkendara tertentu. Rossi sendiri mengakui masa 2 tahun itu sebagai pengalaman sulit, bahkan sempat mempertimbangkan pensiun akibat frustrasi dan kelelahan kompetitif. Pada 2013 ia pun kembali ke pabrikan lamanya, menandai akhir dari ekspektasi besar bersama Ducati. Beberapa tahun setelah kepergian Rossi, Ducati, melalui mantan CEO-nya, Claudio Domenicali, membuat pernyataan yang tak kalah pedas. Mereka mengakui bahwa mereka gagal menjinakkan Rossi. Domenicali terang-terangan menyebut bahwa kegagalan itu bukan sekadar hasil balapan buruk personal, melainkan pukulan bagi citra Ducati. Dalam kata-katanya, ketika Anda mengambil pembalap paling terkenal di Italia dengan 9 gelar juara dunia dan Anda tetap tidak bisa menang, citra tim Anda ikut tercoreng. Pernyataan ini bisa dianggap sebagai sindiran keras bagi tim, atau bahkan bagi siapapun yang berpikir bahwa reputasi atau nama besar bisa otomatis membawa kemenangan. Domenicali juga menambahkan bahwa motor Ducati saat itu memang dirancang berdasarkan gaya pembalap seperti Casey Stoner, bukan untuk gaya berkendara seimbang seperti Rossi. Hasilnya, meskipun Ducati dan Rossi memberikan semua pembuktian, ternyata, tim yang sok jago, saja bisa gagal jika ada ketidaksesuaian fundamental antara pembalap dan teknologi. Rossi sendiri mengakui bahwa kerja sama dengan Ducati adalah tantangan besar, dan dia tidak menyesal telah mencobanya, meski gagal. Dalam sebuah wawancara, Rossi mengatakan bahwa situasi saat itu memang berat, Anda butuh merasa cocok dengan karakter motor. Ducati saat itu bukan motor yang mudah dijinakkan. Meski hasil buruk, Rossi tetap dipandang sebagai legenda karena segudang prestasi sebelumnya.
Namun, masa pahit di Ducati menjadi noda dalam karirnya dan menjadi pelajaran bagi semua.